Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Suryana SPDI dengan NIM 25540111087, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, yang bersama kita untuk berdoa dulu supaya Allah memudahkan dalam hidup kita. Amin. Silakan bersama berdoa. Duduk sikap. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak akan menanyakan apakah ada yang tidak hadir. Ada. Siapa saja? Yang tidak hadir ada 4. Ada 4. Abdul sakit, Faujan sakit, Rizky izin, Fadil izin. Alhamdulillah, terima kasih atas terima kasih atas Informasinya. Kalau yang sakit, semoga Allah cepat menyembuhkannya. Amin. Kalau ada yang kebetulan, semoga keduanya itu dilancarkan. Amin. Atau barangkali ada yang karena malas, semoga Allah memberi semangat untuk belajar bersama kita. Amin. Kemudian Bapak bertanya juga, apakah kelas ini sudah beres, sudah rapi, siap untuk belajar? Siap. Kemudian, apakah kalian tadi sholat subuh? Sholat. Betul, sholat? Betul. Kenapa kalian sholat? Karena kewajiban. Kewajiban. Salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Wala. Ta'ala. Karena sholat itu tiang agama. Kemudian, kenapa kalian sholat? Karena di dalam sholat, siapa yang kalian sembah? Allah. Kenapa kalian menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita semua dan menciptakan alam semesta. Kalian sudah mengenal Allah belum? Kenal dengan Allah? Belum? Belum mengenal Allah? Insya Allah. Sesuai dengan tema sekarang, kalian belum mengenal Allah, kita akan menyampaikan cara untuk mengenal Allah. Salah satu adalah mengenal sifat-sifatnya, sifat yang 20. Kalian tahu nggak sifat Allah yang 20? Coba sama-sama sebutkan dari 1 sampai 20. Wujud, qiyam, baqo, muhammad, hadis,
belajar, mari kita bersama-sama menonton video dulu yang akan tayangan di channel. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah. Namun banyak orang-orang kafir Quraisy yang menentang ajaran Rasulullah. Bahkan mereka memusuhi beliau dan orang-orang yang telah masuk Islam. Lalu dengan kejamnya para kafir Quraisy menyiksa dan melukai umat Islam. Salah satunya yaitu Bilal bin Rabah. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Bilal bin Rabah telah memeluk agama Islam. Kabar tersebut telah terdengar langsung oleh Umayyah, yaitu majikan Bilal bin Rabah. Kemudian Umayyah dan orang-orang kafir lainnya mencoba menyiksa Bilal tanpa ampun. Pada saat itu Bilal disiksa di tengah padang pasir yang panas dan di bawah panasnya terik matahari. Kemudian ia pun disiksa dengan keadaan tidak mengenakan pakaian. Tak hanya itu, sebongkah batu besar pun ditaruh di atas perut Bilal. Meskipun Bilal mendapatkan siksaan yang begitu kejam, namun ketakwaan dan keimanannya kepada Allah begitu kuat, bahkan membuat Bilal tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Kemudian saat ia disiksa, Bilal bin Rabah pun terus-menerus mengucapkan Ahad, 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 yang berarti Allah yang Maha Esa. Dari kisah ini menggambarkan, walaupun Bilal bin Rabah mendapat siksaan yang sangat kejam dari kafir Quraisy, tetapi beliau tetap teguh dengan keimanannya. Kita sudah sama-sama menonton, melihat tayangan tentang kekuatan imannya Bilal bin Rabah. Pernah kalian dengar Bilal bin Rabah? Itu seorang budak hamba sahaya yang diberi oleh Rasulullah SAW. Yang dapat kita petik dari video itu, betapa kuatnya keimanan Bilal bin Rabah kepada Allah Ta'ala. Sehingga walaupun orang-orang kafir Quraisy menyiksanya, tetapi dia itu tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sangat beriman, sangat yakin dan bertawak kepada Allah Ta'ala. Sehingga sampai beliau itu sampai wafatnya, dia tidak keluar dari Islam. Jadi Islamnya itu terbawa mati. Itulah yang harus kita petik, bahwa kita harus bertoleran kepada keyakinan kekuatan iman Bilal bin Rabah. Itu yang harus kita telani bersama. Tadi menonton video tentang Bilal bin Rabah yang begitu kuat imannya, begitu kuat keyakinan kepada Allah, sehingga dia tetap imannya sampai mati. Oleh karena itu, marilah kita akan belajar mengenal Allah seperti Bilal bin Rabah. Kita akan mempelajari sifat 20 yang wajib bagi Allah SWT. Setelah kita pelajari nanti, kalian harus bisa menjelaskan satu persatu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Kemudian menyebutkan 20 sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Kemudian mengucapkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan itu, hari ini kita akan belajar dengan metode problem based learning. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama, memahami masalah. Kedua, belajar bersama. Dan ketiga, menyelidiki. Dan keempat, presentasi. Dan 5, evaluasi. Nah, Bapak sekarang sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok Bapak berikan dalam video ini untuk lebih mendalam belajar. Ada jawabnya di sini. Coba yang mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3.
Kelompok 3, ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Dalam kelompok 1 siapa saja? Ini Pak, kelompok 1 terdiri dari 4 orang, di mana ada Raffi Nabila, Silti, April, sama Fahmi. Ya, kelompok 2 siapa saja? Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Rahma, yang kedua Rifa, yang ketiga Ulfa, yang keempat Fauzi, yang kelima Khalid. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Sri, Mutiara, Ika, dan Fadli. Kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Pertama Yusreni, kedua Adalah Tia, tiga Adil, empat Rama. Ya. Nah, Bapak telah memberikan sebagai lembar untuk didalami dan juga untuk belajar kelompok. Silakan. Ya, Pak. Silakan. Untuk belajar bersama kelompok silakan. Tapi harus ada yang bisa menyebutkan dari kelompok. Silakan menulis, silakan. Siap, Pak. Silakan menulis. Silakan semuanya bekerja. Baik, Pak. Wah, waktunya sudah habis. Tinggal kalian membacakan masing kelompok, membacakan hasil kerja kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu, ya, Bapak akan membuat permainan dulu. Ya? Jadi perjanjian. Kalau ada kata dari Bapak, silahkan kalian harus mengikuti. Kalau tidak ada kata silahkan, kalian tidak usah mengikuti. Silahkan berdiri.
Silahkan angkat tangan kanannya. Tangan kiri. Silahkan turunkan tangannya. Angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya. Silahkan angkat kedua tangannya. Turunkan lagi. Silahkan turunkan. Duduk kembali. Silahkan duduk. Oke, tepuk tangan. Siapa tadi yang salah? Kamu. Ada kamu salah. Silahkan sebutkan satu sifat dan artinya. Artinya? Siapa lagi yang salah tadi? Kamu. Nah, kamu salah. Kenapa kamu? Oleh karena itu, silahkan sebutkan satu sifat Allah bersama artinya. Wujud ada. Siapa lagi yang salah? Silakan Bapak sebutkan satu sifat dan artinya. Hidam. Siapa lagi yang salah tadi? Sudah. Nah, sekarang permainan sudah selesai. Sekarang tinggal masing-masing kelompok membacakan presentasi masing-masingnya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang akan menyampaikannya? Rahmi, Pak. Silakan. Di sini apa di depan? Di depan, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmi Nabila Khairin Ida izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1 yang berjudul mengenal sifat nafsiyah dan salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perhatikan materi, pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan sendirinya. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud. Artinya, Allah itu ada dan keberadaannya tidak bergantung pada siapapun. Kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menolak hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ada 5 sifat salbiyah, yaitu 1. Hidam. Allah sudah ada sejak dulu tanpa permulaan. 2. Baqo. Allah kekal, tidak akan pernah berakhir. 3. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. 4. Yanuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Lalu yang kelima, wahdaniyah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Contoh penerapannya, wahdaniyah. Kita hanya menyembah satu Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Lalu yanuhu binafsihi. Kita belajar mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dalam hal yang bisa kita lakukan sendiri. Kesimpulannya adalah Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki makhluk, dan kita harus meneladani maknanya dalam kehidupan. Paham? Kan barangkali ada yang akan bertanya di kelompok mana? 3, 2, 4. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Kenapa izin bertanya? Silakan. Nah, ini di kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Silakan. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi jawaban yang saya dapat itu karena memang mungkin mereka itu belum kenal Allah benar-benar. Allah itu menciptakan kita semua. Pastinya kita harus menyembahnya. Oke, cukup. Silakan yang lain. Tidak ada. Sudah. Baiklah, presentasi saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Jangan kita tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok terakhir, silahkan untuk membacakan presentasinya. Silahkan. Mana kelompok 4? Silahkan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan hikmah mempelajarinya. Jumlah sifat wajib Allah ada 20, terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, nafsiyah. Satu sifat yaitu wujud. Yang kedua, saliyah. 5 sifat yaitu idam, baqo, mukhalafatul, hawadisi, yamu binasihi wadaniyah. Yang ketiga, ma'ani. 7 sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang keempat, ma'nawiyah. 7 sifat lanjutan dari ma'ani. Hikmah mempelajari sifat-sifat Allah. Pertama, menambah keimanan kepada Allah. Kedua, membuat ibadah lebih khusyuk. Ketiga, mendorong kita menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlak baik. Kisah Ahmad. Setelah belajar sifat-sifat Allah, Ahmad menjadi lebih khusyuk dalam sholat karena merasa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengetahui apa yang ia lakukan. Cara mengamalkannya yaitu pertama, selalu jujur karena Allah Maha Mengetahui. Kedua, tidak berbuat dosa karena Allah Maha Melihat. Tiga, rajin beribadah karena Allah Maha hidup dan dekat dengan kita. Kesimpulannya, dengan mengenal sifat-sifat Allah, iman kita semakin kuat dan kita jadi lebih sadar bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Ya, terima kasih untuk kelompok akhir ya yang sudah membacakan presentasinya. Barangkali silakan ada yang bertanya, mau bertanya pada kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan bertanya. Kalau orang sedang meyakini sifat-sifat Allah, contoh sikap dalam kehidupan sehari-harinya akan bagaimana? Silakan jawab. Kalau yakin Allah Maha Melihat, dia gak akan berani nyontek. Kalau yakin Allah Maha memberi rezeki, dia gak akan iri sama orang. Lagi? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Cukup. Terima kasih pada kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Jadi sampai saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk semua kelompok presentasinya kalian bagus. Nah, sekarang kembali kepada masalah Ahmad. Ya, pada Ahmad. Bagaimana? Apakah kalian sudah terjawab? Ahmad itu Sudah. sekarang bagaimana Ahmad seharusnya mengenal Allah? Yang bagaimana? Karena Ahmad mengetahui sifat-sifatnya. Karena Ahmad Mengetahui sifat-sifatnya. betul.
menyebutkan sifat nafsiyah itu apa? Saya Pak. Silakan. Jadi sesuai yang Bapak tadi ajarkan, sifat nafsiyah itu yaitu sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan sendirinya. Ya. Kemudian sifat sabiah itu ada berapa? Ada 5. Coba kalian sebutkan. Kemudian bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan kita harus meneladaninya. Nah ini yang harus kalian biasakan. Jadi, semua sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna. Kalau kita bisa meneladani sifat-sifatnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Allah ridhoi kepada kita dari semuanya. Kesimpulannya bahwa Allah SWT itu mempunyai sifat yang sempurna, yaitu sifat penjela ada 20. Yang 20 itu terbagi 4 klasifikasinya. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kedua, sifat salbiyah, ada 5, yaitu qidam, baqo, muhaffatul yang kemudian ketiga yang dinamakan sifat ma'ani. Ada berapa? Ada 7. Pertama, kudrat, irodah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Yang terakhir, sifat maknawi, dan itu juga ada 7. Pertama, apa? Qadiran, muridan, ayat, samian, samian, basiran, mutakaliman. Dari sifat-sifat Allah yang itu kita harus bisa meladaninya. Karena contoh ya, dari sifat Allah yang 20, contoh satu saja, sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu sifat Allah yang maha esa. Yang harus kita teladani, kita harus bisa melakukan sendiri dan penuh tanggung jawab. Seperti Allah bertanggung jawab kepada semuanya. Jadi kita jangan banyak meminta atau minta tolong, tapi kita harus teguh berpijak di kaki sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu contoh sifat wahdaniyah Allah yang kita aplikasikan di dalam kehidupan. Halo semua, sebelum kita tutup, mari kita refleksikan dengan renungan ini. Lihatlah, renungkanlah, bukan dijawab tapi renungkan. Baca dengan perasaan dan pikir kalian. Pertama, apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Silakan katakan. Kedua, apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang sifat-sifat Allah? Silahkan catat. Ketiga, bagaimana kamu akan mengamalkan pengetahuan
Ini sebuah renungan yang harus kalian laksanakan, bukan bekerja tapi disadarkan di dalam hati. Ya, untuk podcast pelajaran hari ini, Bapak akan membagikan soal 5 soal kepada kalian dengan pilihan ganda. Silakan. Kemudian Bapak akan memberikan PR untuk menghafal sifat Allah yang 20 beserta artinya. Minggu depan akan Bapak cek masing-masing siapa yang mengerjakan atau yang tidak. Dan perlu Bapak sampaikan, minggu depan Bapak akan mengerjakan yang kalau sekarang berbicara tentang sifat-sifat dari Allah, nanti sifat-sifat yang jadi atau menang dan sifat yang mustahil bagi Allah. Semoga kita bersama-sama yang belajar mendapat hikmah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari Bapak, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.